di tengah kalimat, di tengah kata, di penulisan hamzah wasal atau hamzah qata untuk fi'il. Gitu. Masalah di buku kitabah ya? Ada yang nemu belum halamannya? Kitabah 3 atau 4? Udah, ada yang udah nemu? Halo, halo. Adakah? Waktu itu anak skip. Wantuna nggak ada ininya ya? Nggak ada PDF, nggak ada hardbooknya ya? Ada cuma PDF. Ya udah nggak apa-apa. Kita pakai ini aja. Nah, gini aja. Oke, kita pakai buku sorok yang ini. Udah kan belum share screen-nya? Udah ya? Tapi Anda tetap harus nyari buku itu soalnya kan mau kerjain tamrinatnya ya. Tambah 3 atau 4 itu. Oh ini. Gimana cara bukanya ya? Biar cepat. Buku ini tuh sayangnya nggak ada daftar isi. Oh ada, ini dia. Halaman 59. Coba Antuna buka buku kitabah 3 halaman 59. Dari 51 deh, 51. Oke, kita buka halaman 51. Ini hamzatul wasal. Ya kan? Ini hamzatul wasal. Nah, nih. Jadi Antuna hanya hafalkan saja di mana posisi hamzatul wasal. Sisanya berarti dia hamzatul qata gitu. Atau sebaliknya. Antuna hafalkan hamzatul qata itu di mana, sisanya pasti hamzatul wasal. Kayak gitu, ya. Nah, contohnya gini. Di sini kata kuncinya fi'il amr ya, dari khumasi, sudasi dan sulasi ya. Rubai juga sih. Ya, rubai tertentu. Maka dia hamzahnya hamzah apa, akhwat? Hamzah apa? Hamzah wasal.
Iya, hamzah wasal. Ada juga yang rubai. Rubai. Contohnya apa? Wazan af'il. Oh, af'il kotok ya. Oh, benar. Gitu. Ini diulangi lagi ya. Fi'il amar dari sulasi, khumasi, dan sudasi, maka hamzahnya wasal. Tapi kalau akrim wasal atau kotok? Hmm? Akrim wasal atau kotok? Kotok. Kotok ya, karena dia adalah dari akroma yukrimu ikroman ya. Untuk wazan af'ala yuf'ilu if'alan yang rubai kayak gitu atau sulasi mazid biharfin posisinya ya, wazan af'ala yuf'ilu if'alan af'il semuanya hamzah kotok ya. Nah, ini jadi cara mudahnya untuk fi'il amr ya, dari sulasi, khumasi, dan sudasi semuanya hamzah wasal. Selanjutnya Antunas lihat dari sisi fi'il madi ya, fi'il madi. Fi'il madi yang hamzah wasal itu adalah fi'il madi yang berwazan khumasi ataupun sudasi ya, khumasi ataupun sudasi. Tuh. Itu hamzahnya wasal gitu. Nah, sekarang kalau Anda katakan akhoza, akhoza itu kan fi'il madi tuh. Wasal atau kotak? Akhoza. Kotok. Kotak. Kenapa kotak? Kan dia Akhoza. sulai. Karena dia sulasi. Ya, sulasi. Jadi fi'il madi untuk yang sulasi, dia hamzanya kotak. Kalau anak katakan aslama, wasal atau kotak? Aslama. Kotok. Kotak. Kenapa kotak? Rubai. Karena dia rubai. Ya, fi'il madi tapi dia rubai. Oke. Habis itu kita lihat di sini masdar. Ya, kita lihat di sini masdar. Masdar dari khumasi dan sudasi juga hamzahnya hamzah wasal. Ya, itu. Masdar dari mana? Khumasi dan sudasi. Gitu. Contohnya istima, istikhraj, ya. Tapi kalau anak katakan misalnya Islam, wasal atau kotak? Islam. Hamzanya wasal atau kotak? Kotok. Kotak. Kenapa di kotak? Dari rubai. Iya, ahsanti, karena dia masdar dari rubai. Atau anak katakan akhdun, aklun. Akhdun, aklun. Wasal atau kotak? Hanya. Kotok. Kotak. Kenapa kotak? Dari sulasi. Karena dia masdar tapi dari sulasi. Jadi kalau kita lihat benang merahnya, khumasi itu ya, nah semuanya hamzahnya hamzah wasal kecuali fi'il mudhari ya. Begitu juga sudasi, semua hamzahnya hamzah wasal kecuali fi'il mudhari. Nah, sisanya hamzah wasal yang sendiri nggak punya teman itu hanyalah yang sulasi ini ya. Uktub udrus. Nah, ini hamzah wasal. Fahimtuna? Insyaallah ya. Nah, sekarang Anda katakan, kalau fi'il mudhari gimana? Misalnya azhabu, astakhriju, atakarramu, ukrimu. Hamzahnya hamzah apa tuh? Kalau di fi'il mudhari. Hamzah kotok. Semuanya hamzah kotak. Ya, semuanya hamzah kotak.
Jadi Antuna hafalin aja hamzah wasol, sisanya kotak. Gitu. Atau Antuna bisa pakai cara lain. Hafalin mana yang hamzah kotak, sisanya wasol. Bebas. Sama-sama mudah. Ya, sama-sama mudah. Tapi kalau bukunya menerangkan seperti ini berarti lebih mudah yang dikatakan di ya. Semua fi'il mudhari hamzahnya kotak. Fi'il amr ya, untuk sulasi, kumasi dan sudasi hamzahnya wasal. Sisanya berarti kotak. Ya, dari rubai. Begitu juga fi'il madhi. Fi'il madhi, kumasi dan sudasi wasal. Berarti ketika sulasi dan rubai hamzahnya kotak. Ya kan? Masdar, kumasi, sudasi wasal. Berarti sulasi dan rubai kotak. Yang tenang? Insyaallah, Bisa Kak. dipahami? Insyaallah, Kak. Oke, catat lagi aja. Catat ulang. Ini kalau buku di itu nggak nemu ininya. Ilmunya nggak nemu dengan mudah. Nggak lengket dengan mudah. Ya, dicatat dulu aja. Bentar ya, izin bentar. Kok belajar sama anak banyak spasi-spasi iklan. Antuna daftar mana aja? Jakarta doang atau cabang-cabang lain enggak? Hmm? Ada yang Jakarta aja, ada yang daftar di lain Gimana? juga. Oh, oh iya. Data aja yang lain, nggak apa-apa. Kan lumayan. Kalau Antuna nggak mau Jakarta bisa ke cabang gitu kan. Mhm. Ah, mhm. Yang cabang itu
Medan 75 atau Aceh yang 75 nilai minimalnya? Siapa? Medan kayaknya ya? Ya kan ya? Aceh. Pak Ana. Nggak tahu detail ya. Karena baca tapi lupa. Udah jalan? Halo, sudah? Ya. Sekarang coba kita kerjakan bareng-bareng. Udah ya. Sekarang kita kerjakan bareng. Jadi kemarin kita udah kerja bareng-bareng ya. Gini aja. Sekarang kita tebak. Ya. Kita tebak. Nah, yang tadi tuh harus langsung hafal ya. Jadi kaidah-kaidah kitabah itu harus langsung hafal. Kita punya wazan rubai. Ya. Rubai itu kita punya af'ala. Kita coba ya jadi ke madi mudhari. Mudhari'nya untuk ana langsung ya. Af'ala. Terus lagi af'ala, uf'ilu, if'alan ya, sama hamzah apa yang ada di sini akhwat? Wasal atau kata? Af'ala, wasal atau kata? Kota. Iya, kata. Oke, kata. Terus uf'ilu, uf'ilu, kita mundurnya ana ya, pakai ana ya. Kota. Ilu, wasal atau kata? Kata. Kota. Terus if'alan, kata. Kota. Terus af'il, ya, Kota. oke. Sekarang masuk ke humasi. Humasi itu kita punya infa'ala, kita punya infa'ala, kita punya if'ala, ya. Kita juga punya tafa'ala, fa'ala, sama if'al. Oke. Sekarang infa'ala, hamzahnya wasal atau kata? Wasal.
Wasal atau qata? Infa'ala. Wasal. Anfa'ilu. Anfa'ilu. Qata. Wasal atau qata? Anfa'ilu. Qata. Ya. Habis itu infi'alan wasal atau qata? Wasal. Wasal. Infa'il wasal atau qata? Wasal. Wasal. Oke. Lanjut. Ifta'ala wasal atau qata? Ifta'ala wasal atau qata? Ya. Halo? Ifta'ala wasal atau qata? Wasal. Oke. Afta'ilu wasal atau qata? Qata. Qata. Ifti'alan wasal atau qata? Wasal. Wasal. Habis itu ifta'il. Ifta'il wasal atau qata? Oke. Sekarang if'ala wasal atau qata? Wasal. Oke. Af'alu wasal atau qata? Qata. 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 Oke. If'ilalan wasal atau qata? Wasal. Wasal. Oke. If'ala namanya. Wasal atau qata? Wasal. Wasal. Bisa? Saya dipahami akhwat? Insyaallah, Kak. Ya. Ini rubai. Rubai semuanya kotok, 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 kotok. Untuk humasi, ya, yang kotok cuma fi'il mudhari. Sekarang kita masuk ke sudasi, ya, masuk ke sudasi. Tempet. Ya, sudasi sekarang. Sudasi itu artinya berarti adalah 4 tambah 2 atau 3 tambah 3. Ya kan? 3 tambah 3-nya itu berarti kita punya wazan apa aja? Istaf, ala, kita gede-gede ini. Kita punya wazan. Ya, akhwat. Istaf, ala. Wazan apa lagi? Sudah sih? If'ala. If'au ala. Ya kan? If apa lagi? Awal. Au ala. Iya. Kita punya if awala. Terus apa lagi? Terus kita punya if ala. Ya enggak? Ya kan? Apa lagi? If alala. Ya kan? Yang rubai mazid biharfin. Biharfain ya. Ya kan? If alal. If anlala. Kita juga punya if anlala. If anlala. Lagi? If awala, if awala. Jadi 6 itu 3 tambah 3 dan 4 tambah 2. Oke. Sekarang,
Apa prinsip yang kita pakai untuk sudasi ini, akhwat? Tadi udah dibantu. Di mana saja hamzah wasal di sudasi? Di mana saja? Di Hmm, ya, di di mana masdar saja? Hamzah wasal sudasi. Masdar, terus wal ibu yang madi udah catat tadi. Fi'il madi dan fi'il amr. amr. Ya, jadi semuanya hamzahnya wasal. Ya, wasal. Ini semuanya wasal. Ini wasal. Ya, kecuali di fi'il apa? Mudhari. Ya, karena fi'il mudhari mau sulasi, khomasi, rubai, sudasi, semuanya hamzah apa? Qat'an. Iya, kotak. Ya, hamzahnya kotak. Gitu. Nanti istaf'ala, ya, astaf'ilu, kotak. Ya, if'au'ala, af'au'ilu, kotak. If'awalla, af'awillu, kotak. If'ala, af'alu, kotak. Ya, if'alalla, af'alillu, kotak. Ya, di situ. Ya. Apa lagi? If'an lala, af'an lilu juga kotak. Paham tenang? Karena Bisa insyaallah. dipahami? Allah ya. Nah, sisanya dia hamzah wasal lagi. Ya, misalnya kembali lagi dia ke hamzah wasal. Ya, hamzah kotak lagi. Astaghfiru. Ini. Ya, sisanya dia adalah hamzah wasal. Jadi menurut tabel, menurut Antuna, mana yang lebih banyak? Hamzah wasal atau hamzah kotak? Mana yang lebih sedikit, sorry? Hamzah wasal atau hamzah kotak? Kita udah punya tabel nih, punya bukti. Hamzah mana yang lebih sedikit? Hamzah kotak. Iya, hamzah kotak. Ya, jadi lebih baik Antuna hafalin hamzah kotak aja. Sisanya hamzah wasal. Ya, jadi hamzah kotak itu yang pertama, ya, peraturan pertama hamzah kotak itu adalah di semua fiil mudhari. Apapun wazannya, hamzahnya kotak. Gitu. Yang kedua apa? Dia di fiil sulasi, ya, hamzah kotak itu sulasi di mana? Madi, terus mudhari, sama di mana? Di masdar. Ya enggak? Ya Iya. kan? Habis itu dia dirubai di mana? Semua bagian dari rubai. Madi, mudhari, amar, masdar. Dah, hafalin aja tiga itu. Ini lebih mudah daripada Antuna menghafal hamzah wasal. Hafalin saja hamzah kotak, sisanya pasti berarti adalah hamzah wasal. Ya. Lagi. Pertama dia adalah kullu fi'lil atau kullul mudhari. Itu aja lebih gampang. Kullul mudhari. Hamzahnya wasal. Habis itu kullu rubai.
atau al-mudhari, kullul mudhari min kullil wazan. Yang rubai ini kita ganti deh konteksnya biar lebih gampang. Ya. Rubai jadi apa aja? Madin, terus mudhari, ya kan? Masdar dan amr. Ya. Wazannya af'ala deh biar lebih gampang. Ya, kalau ini wazannya af'ala sebenarnya. Ya. Sulasi itu kan akala, af'ala. Masuknya. Fa'ala ya. Fa'ala, tapi fa fi'ilnya mahmuz ya. Fa'ala. Yang tenang? Bisa dipahami? Masya Allah. Kalau ya. Jadi pilihan Antuna lagi masing-masing. Tapi kalau Ana dari dulu, Ana lebih suka pakai tabel ini aja. Ya. Semua mudhari hamzanya kotak. Rubai ya wazan madhi mudhari amal masdar kotak. Tonanya. Sulasi ya madhi mudhari masdarnya adalah kotak. Sisanya ya wasol. Gitu. Ya. Untuk humasi, sudasi itu nggak ada urusan. Soalnya semuanya udah pasti hamzah wasol. Jadi mana yang sedikit itu yang kita hafal. Sama kayak Antuna menghitung untuk di isim. Ya. Kapan hamzah wasol, kapan hamzah kotak. Pertanyaan Ana, lebih sedikit mana di isim? Hamzah wasol atau hamzah kotak? Di isim itu lebih sedikit mana? Isim seluruh dunia ini lebih sedikit mana? Hamzah wasol atau hamzah kotak? Hamzah wasal. Hamzah wasol ahsanti. Cuma 11 kan kalau nggak salah. Sisanya di dunia ini semua hamzahnya kotak. Begitu juga dengan huruf. Lebih sedikit mana? Hamzah wasol atau hamzah kotak untuk huruf? Lebih sedikit mana akhwat? Wasal. Halo, untuk huruf lebih sedikit mana? Hamzah wasol. Alif lam doang kan? Iya nggak? Ya kan? Ya. Huruf pakai alif lam saja yang pakai wasol. Sisanya di dunia ini semua huruf tuh kotak. Udah, hafalin prinsipnya gitu. Jadi mana yang sedikit yang dihafal. Sisanya berarti pengecualian. Gitu. Ya, ada yang ingin tanyakan di sini? Ada kak? Akhwat? Ada ya? Oke. Kita masuk ke buku ya tadi. Ya, buku Ikhtisar wa Takmil namanya. Jadi buku-buku ini tuh banyak sekali merangkum teori-teori berbau pengecualian. Di mana ketika ujian, teori yang sering keluar adalah teori yang berbau pengecualian. Kalau teori normal itu nggak sering keluar untuk pelajaran nahwu ya. Hal-hal berbau pengecualian itulah yang sering. Nah, kita bahas aja dari buku ini. Ya, kita bahas aja dari buku ini. Seberapa dapat aja. Seberapa dapat. Gitu. Oke. Itu udah download belum? Ikhtisar wa Takmil di bukunya. Udah? Udah, Udah belum? Udah ya? Lihat udah, Antara kan bisa pakai tablet. Boleh pakai tablet. Cari atau lihat dari Ana dulu nggak apa-apa. Ya. Oke. Bentar ya. Jadi ini Ana udah belajar buku ini, cuma Ana belum tandai khusus. Jadi Ana sembari mengingat-ingat ya, mana yang sering keluar di ujian. Gitu. Kita akan belajar
sini. Yang pertama, oke. Kemarin Antuna udah belajar khobar itu ada 2, ada 3 kan Antuna belajar, akhwat? Khobar apa yang pertama? Khobar Khobar jumlah apa? fi'liyah. Jenis-jenis khobar? Khobar mufrad. Terus yang Khobar kedua jumlah khobar apa? Khobar jumlah. Yang ketiga Antuna belajar khobar apa? syibhul jumlah. Ahsanti, ahsanti. Khobar syibhu jumlah. Ini yang Antuna pelajari kan? Ini yang Antuna pelajari. Sebenarnya yang Antuna pelajari ini 6 tahun di pesantren sama yang Anda pelajari juga. 9 tahun, 6 tahun di pesantren, 3 tahun tidak takmili. Nah, ini pendapatnya dhaif. Nanti kalau S1 nggak ada istilah syibhu jumlah. Jadi khobar itu cuma 2, mufrad sama jumlah. Gitu. Khobar mufrad atau khobar jumlah. Nanti di ujian, akhwat, bisa jadi ada pertanyaan yang menjebak. Gitu. Karena nggak ada istilah khobar syibhu jumlah di beberapa ulama. Gitu. Termasuk di Lipia kita nanti kalau udah S1 belajarnya nggak ada syibhu jumlah. Khobar itu cuma 2. Ya, jumlah itu cuma 2. Jumlah ismiyah, fi'liyah. Tidak ada syibhu jumlah. Jadi kalau Antuna lihat misalnya Ali, sebelumnya Aliyun fil fasli, apa jenis khobarnya yang Antuna pelajari kemarin dari kalimat ini? Syibhul jumlah jar majrur. Iya, ahsanti. Yang Antuna pelajari kemarin ini syibhu jumlah kan? Ya. Kalau Antuna di opsinya ada manau'ul khabar fi kalimah aliyun fil fasli. Kalau ditanya, apa jenis khobar? Ya. Dalam kalimat ali fil fasli, kalau ada opsi syibhu jumlah, Antuna pilih syibhu jumlah. Oke. Tapi kalau nggak ada opsi syibhu jumlah, ya, itu. Misalnya, opsinya adalah khobar mufrad. Yang kedua, khobar jumlah ismiyah. Yang ketiga, khobar jumlah fi'liyah. Ya. Apa jenis khobarnya, akhwat? Kalau cuma 3 ini posisinya. Coba tebak. Apa jenis khobarnya? Ada yang tahu? Tidak? Ada nggak yang tahu? Nah, yang benar jawabannya adalah jumlah ismiyah. Ya, khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Kenapa? Karena menurut ulama, asli dari kalimat aliyun fil fasli adalah aliyun. Khobarnya adalah mufrad. Kok mufrad sih? Iya, khobarnya khobar mufrad. Sorry. Dia bukan khobar jumlah fi'liyah, tapi jawabannya adalah khobar mufrad. Kenapa disebut khobarnya khobar mufrad? Karena sebenarnya khobar dari Ali fil fasli adalah aliyun, ya kan? Kainun fil fasli, fil fasli. Aliyun kainun fil fasli. Artinya Ali berada di kelas. Berarti khobar apa itu? Khobar jumlah ismiyah. Paham tenang? Bisa dipahami? Gitu. Jadi kalau opsinya itu antara ini ya, atau opsinya apapun deh gitu. Tapi tidak ada opsi syibhu jumlah di kata Ali fil fasli, berarti namanya itu khobarnya adalah khobar jumlah ismiyah. Gitu. Ya, Ali fil fasli itu namanya khobarnya jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena takdir aslinya ya, Ali kainun fil fasli. Kainun fil fasli ini kan jumlah ismiyah. Seperti itu. Ya.
Atau kalau ditanya, Ali fil fasli ainal khabar fi hadhil kalimah. Ya, Ali fil fasli. Mana khabar dari Ali fil fasli? Ya, antuna ada jawaban A, ada jawaban B, ada jawaban C, gitu kan? Nah, ada jawaban D, ya. Nah, jawaban D ini misalnya atau salah satu dari jawaban, misalnya ada jawaban yang berbunyi khobarnya mahzuf, ya, mahzuf, takdiruhu, takdiruhu kainun atau yakunu. Nah, maka inilah yang menjadi khobar, ya. Inilah menjadi khobar. Itu. Kalau ditanya mana khobar dari kalimat Ali fil fasli. Terus nggak ada nih opsi syibhu jumlah, ya. Berarti besar kemungkinan jawabannya mahzuf, ya. Jadi khobarnya mahzuf, takdiruhu kainun atau yakun. Fahimtuna, akhwat? Kak, dari Ali fil fasli Ya. ini artinya khabar apa, Kak? Fil fasli itu jar majrur muta'alliq bi khabaril mahzuf. Dia jar majrur yang terhubung dengan khobar yang hilang, yaitu kainun. Nanti Jadinya dia berarti khabar mufrad atau khabar jumlah ismiyah, Kak? ismiyah. Karena kita hitung dari kainun fil fasli. Nanti? Nah, enggak, insya Allah. Jadi khobar jumlah itu tidak ada. Ya udah Ali kainun fil fasli, ya fil fasli ini tambahan sifatnya. Gitu. Ya. Atau sifatnya apa berarti yang lebih tepatnya? Mufrad ya, benar tadi ya. Iya kan? Mufrad ya. Khobar mufrad ya, bukan khobar jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah kainun fil fasli jadi jumlah ismiyah lagi kan? Ya, khobar mufrad ya, yang benar. Ali kainun fil fasli. Ya. Begitu juga, Antona lihat. Fil fasli, Ali fil fasli. Misalnya ada pertanyaan, apa i'rab fil fasli? Ya, jadi bisa berbagai pertanyaan yang muncul dari pernyataan Ali fil fasli ini. Misalnya ditanya, apa i'rab fil fasli? Ya. Nah, kalau jawabannya adalah jar majrur fi mahalli raf'in syibhu jumlah, syibhu jumlah, misalnya ditanya i'rab Ali fil fasli. Kalau ada opsi jar majrur fi mahalli raf'in khobar, berarti itu sebutkan itu, ya, gitu. Tapi kalau tidak ada jawaban itu, ya, dia tidak ada jawaban jar majrur fi mahalli raf'in khobar, tidak ada jawaban itu. Dan ada jawaban lain, yaitu fil fasli itu jar wal majrur, ya, muta'alliq, ya kan? Wa syibhu jumlah minal jar. Syibhu jumlah, ya kan? Syibhu jumlah minal jari wal majrur muta'alliqun berarti. Ya, muta'alliqani bi khabaril mahzuf, ya. Terus takdiruhu kainun atau kana atau yakunu deh ya, bisa bebas. Nah, maka inilah jawabannya. Gitu. Ya. Kalau jawabannya normal ada pilihan. Wasyibhu jumlah minal jar wal majrur fi mahalli raf'in khobar, pasti nggak ada jawaban yang ana tulis ini. Berarti itu dia jawabannya.
gitu. Tapi kalau nggak ada jawaban wasyibu jumlah minal jar wa majrur fi mahalli raf'in khabar, nggak ada jawaban itu, adanya wasyibu jumlah minal jar wal majrur muta'alliqan bi khabaril mahdzuf taqdiruhu kana. Nah, itulah yang benar. Fahim tenang, akhwat? Insyaallah. Insyaallah ya. Gitu. Jadi harus hati-hati ketika ujian. Karena gini, bisa jadi yang Antuna mikirnya kayaknya soalnya sederhana, aku nggak ada jawabannya. Nah, bisa jadi karena dia pakai pendapat imam lain. Kayak gini nih. Ya kan? Kayak gini. Ya. Dia fil fasli ini nggak bisa dijadikan khobar. Dia hanyalah syibuhu jumlah yang terikat dengan khobar yang pernah dihilangkan. Seperti itu. Bisa jadi khobarnya itu kana, bisa jadi kainun, bisa jadi yakunu, gitu. Atau kalau mau anas, kanats, kainatun, atau takun. Oke? Bisa? Ya? Nah. Contohnya mana lagi tadi? Lihat di sini. Antuna udah belajar isim jamid, isim mushtaq belum, akhwat? Udah belum? Belum semendetail itu, Kak. Belum rinci. Belum detail. Itu termasuk sering keluar kan di ujian. Kapan isim jamid, kapan isim mushtaq gitu. Kayak misalnya di balagoh ya. Tapi kan balagoh besar kemungkinan nggak keluar di soal idat. Tapi at least Antuna tahu deh ya, mana jamid, mana mushtaq. Itu juga sering keluar di ujian. Kita lihat. Gampangnya, ya, Antuna jangan belajar isim jamid dulu, agak susah. Antuna belajar aja isim mushtaq. Ya. Ada isim mushtaq. Nanti deh ya. Skip dulu soalnya di sini dia punya jamid doang, dia nggak jelasin mushtaq. Oke? Nanti aja. Nah, jelasin. Insya Allah dijelasin langsung. Oke? Dia masih ada. Oke? Sekarang kita masuk dulu ke sini. Ya. Oh iya, langsung ada nih. Mushtaq. Ya. Kita dalam nahwu itu ada namanya pembagian isim aja. Kayak Antuna belajar isim ma'rifah nakiro, muzakkar mu'annas, isim mufrad musanna jamak. Kan Antuna belajar gitu kan. Ini salah satu dari pembagian isim, ada namanya isim mushtaq dan ada namanya isim jamid. Apa itu isim mushtaq? Ya, isim mushtaq itu adalah isim yang terpecah dari fi'il, akhwat. Ya, dia adalah isim yang memiliki wazan yang bersumber dari fi'il sulasi. Gitu aja. Contohnya apa? Isim fa'il. Ini namanya isim mushtaq. Ushtuqo itu pecah. Itu. Apalagi isim mushtaq itu? Isim maf'ul. Yang udah tahu kan? Apalagi contohnya? Isim tafdil. Apa wazan isim tafdil? Paling umum. Apa wazan isim tafdil, akhwat? Af'ala. Iya, af'ala. Atau af'alu. Itu. Ya. Isim apa lagi? Banyak isim mushtaq. Contohnya, tambahannya isim makan. Ya kan? Isim makan ini mushtaq nih. Isim zaman itu mushtaq. Apalagi? Isim alah itu juga mushtaq. Gitu.
Sekarang kita lihat ada di sini pernyataannya sifah musyabbahah ya, dan ada sighah mubalaghah. Ini yang Tuna udah pernah belajar? Belum, Kak. Belum. Oke. Nah, sifah musyabbahah itu ya, ini yang Tuna sering mungkin setiap hari mungkin Tuna menyebutkan kata ini dalam kehidupan kita. Cuma Tuna nggak sadar aja itu sifah musyabbahah. Ya. Sifah musyabbahah itu adalah isim buat fiil-fiil yang nggak punya fa'il. Ya, buat fiil-fiil yang nggak punya isim fa'il. Contohnya, kaburo yakburu. Apa isim fa'ilnya yang Tuna hafalin? Kaburo yakburu. Apa isim fa'ilnya yang Anton hafalin dari kata-kata kaburo? Atau soguro? Atau kolula? Atau kasuro? Apa isim fa'ilnya yang Anton hafalin? Kabirun. Ahsanti, kabir. Apa lagi? Sagir, ya kan? Sami', basir. Nah, itu akhwat, itu bukan isim fa'il. Tapi itu adalah sifah musyabbahah. Ya, sifah musyabbahah. Jadi lagi sifah musyabbahah ini adalah isim-isim buat fiil yang tidak punya isim fa'il. Ya, contohnya kabir. Ada nggak Antuna baca dalam bahasa Arab? Kabirun, sogirun, ada nggak? Enggak, Kak. Samiun, basirun, nggak ada. Ya, jadi kaburo ya keburu, dia nggak punya isim fa'il. Dia hanya punya apa? Sifah musyabbahah. Tapi kan kalau di buku sorof ya udah biar gampang gitu kan, dia masuknya ke isim fa'il. Padahal dia nggak punya isim fa'il. Karena kabir nggak ada orang ja'a kabir nggak ada. Pasti kabirnya jadi naat. Ja'a akhi al-kabir gitu. Ya, pasti jadi naat. Ja'a as-saghir, ya kan datang sih yang kecil itu. Nggak ada dalam bahasa Arab ja'a saghirun, ja'a kabirun, ja'a sami'un. Pasti ja'a as-sami, ja'a al-basir, ja'a al-kabir, ja'a as-saghir. Ya. Jadi pasti dia posisinya sifat terus deh. Nggak pernah jadi isim fa'il. Jadi ana ulangi lagi sifat musyabbah ini adalah sifat-sifat untuk fiil-fiil yang tidak punya apa akhwat tadi? Yang tidak punya apa? Ahsanti, yang tidak punya isim fa'il. Yang Antuna nggak sadar karena Antuna mikir mungkin selama ini dia isim fa'il. Enggak, ya. Ya. Dia adalah sifah, bukan isim fa'il. Jadi kabir itu bukan sifah. Bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il ya gampang lah. Al kabirun, as-sogiru. Ya kan? Gitu. Ya, jadi dia hanya menggantikan isim fa'il. Makanya sifah musyabbahah bismil fa'il di sini keterangannya. Ya, dia menggantikan isim fa'il. Nah, sekarang ya, yang termasuk isim mushtaq juga adalah sighah mubalaghah. Udah pernah dengar sighah mubalaghah? Pernah, Kak. Pernah. Apa? Apa yang dengar tentang sighah mubalaghah? Nggak tahu, Kak. Cuma pernah denger aja. Coba contohnya apa dari sighah mubalaghah? Dari Gofaro deh. Gofaro. Apa sighah mubalaghah dari Gofaro? Ya, di Al-Quran banyak sighah mubalaghah dari Gofaro. Gofur gitu, Kak. Ahsanti. Apa lagi? Selain Gofur, apa lagi? Ya, benar. Apalagi akhwat dari Gofaro. Dari Gofaro banyak loh. 4 bisa, 5 bisa tuh dari Gofaro. Sighah mubalaghahnya. Ya. Ya, dari Gofaro. Ada, nanti ketemu wazannya.
Cari dulu di Al-Quran apa yang Antuna dengar dari kata ghafaro. Sangat, 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 sangat mengampuni. Ya, apa? Selain Ghafur, apa lagi? Apa? Akhwat? Ahsanti, Ghaffar. Ini gue mubalagh paling terkenal tuh. Ghafur. Ya, hari-hari Antuna temui kan? Ghaffar. Itu sih gue mubalagh. Ya. Jadi untuk fi'il, dia punya fa'il, dia punya sifat musyabahah. Dia juga punya sighah mubalaghah. Enggak semua fi'il ya. Enggak semua fi'il punya sighah mubalaghah. Ya. Jadi kalau sifat musyabahah dia menggantikan isim fa'il, kalau sighah mubalaghah dia enggak menggantikan siapapun. Ya. Jadi ada beberapa fi'il yang dia punya isim fa'il dan sighah mubalaghah. Ada juga beberapa fi'il yang punya sifat musyabahah dan sighah mubalaghah. Seperti itu. Fahim kena akhwat? Saya Insyaallah. Itu ya. Nah, hafalin wazan-wazannya. Oke, Antuna hafalin apa? Wazan-wazannya. Itu. Ini hari-hari Antuna dengar. Apa contohnya? Syakur. Ya kan? Syakur. Itu juga sighah mubalaghah. Artinya apa? Sangat-sangat bersyukur. Ghafur. Sangat-sangat mengampuni. Kalau ghafiruz zambi Allah katakan berarti dosa kecil. Kalau ghafur dosa sedang. Tapi Ghaffar Allah katakan di Al-Quran berarti Allah sedang membicarakan dosa besar. Tahu dari mana aneh kayak gitu-gitu? Balaghah ya. Tapi anak nggak begitu dalam dong. Kan anak nggak anak logoh ya. Masih ada terbatas ya. Oke bentar. Ini dia wazan-wazannya. Ya, wazan-wazan untuk sighah mubalaghah. Anak kirimin di grup nih. Bisa nggak ya? Ya, jadi sighah mubalaghah ini biasanya dia jadi naat juga sih. Allahu al-Ghaffar. Ya, dia menjadi naat juga sih, in general. Ya, wazan-wazan ini itu adalah sighah mubalaghah. Bisa nggak nih? Oh, nggak bisa lagi. Tidak terkopas. Ana screenshot aja ya. Ada fa'al, ada mif'al, ada fu'ul, syukur ya, syakur, fa'ul, ada fa'il, sami, alim ya. Jadi fa'il itu bisa dua kemungkinan. Bisa dia sifat musyabahah, bisa juga sighah mubalaghah ya. Bisa juga fa'ilun, bisa juga fi'il, siddiq ya, siddiq, Abu Bakar as-Siddiq kan. Bisa juga fu'alah, wailul likulli humazatin lumazah. Itu artinya sangat-sangat tukang caci. Bisa juga fu'al, fu'al ya. Bisa juga fa'ul. Contohnya al-faruq ya, al-faruq. Sampai sini bisa dipahami? Sighah mubalaghah? Insyaallah, Kak. Ya Allah ya. Dihafalin aja. Jadi hal-hal yang kayak gini. Ya gimana? Iya dong. Kan kita lagi belajar isim mushtaq. Ya. Fun. Ya, itu namanya isim mushtaq. Selain di sini, ya, selain yang punya wazan ini berarti dia jamid. Contohnya anak katakan roksun. Mushtaq apa jamid? Roksun. Hah? Mushtaq apa jamid? Jamid. Jamid, ahsanti. Apa lagi yang jamid? Coba sebutkan ke anak. Isim-isim yang jamid apa lagi? Kitabun bisa. Ahsanti, kitabun. Ya, kitabun. Masdar, semua masdar itu jamid. Ya, semua masdar itu jamid. Ya.
Karena bukan masdar yang terpecah dari fi'il, tapi fi'il dia adalah pecahan dari masdar. Gitu. Ya. Jadi masdar itu dia bukan pecahan dari fi'il. Emang aslinya dia begitu. Fi'il ini kan dibentuk dari masdar. Ya. Jadi masdar itu isim jamil. Karena dia bukan pecahan dari siapapun, dia udah asli segala sesuatu. Analyze searching sifat musyabbah. Bismillah. Sorry ya, iklan banget ya ponakan. Auzanu sifat musyabbah. Sekarang ini kita butuh sih jawaban yang singkat-singkat. Di ini terlalu detail di siapa namanya di Google. Grup udah itu ya. Nah, ya dong. Catat-catat dulu ya yang di grup ya. Nah, jadi anak-anak sifatnya ini kayak gini tambahan ya, tapi tambahan penting sih ini. Ya. Jadi Antona catat-catat aja. Ya, fa'ilun itu bisa dua kemungkinan. Ya, sifat musyabbah bisa, sighah mubalaghah juga bisa. Ini ya, kupas ya Antona ini. Jadi tergantung surasinya. Yang sifat musyabbah ini, ya, dia detail kebetulan yang apa ini. Yang kupas. Zakan fi'l ala wazn fa'al. Tuh, yang di bold tebal itu yang jadi. Anak tuh sebenarnya punya modul, tapi nggak bisa di-share ya. Modulitas sebenarnya. Nih, kita lihatkan di grup itu. Screen anak kelihatan kan, akhwat? Ya. Jadi kalau wazan aslinya pas madi fa'ila, ya. Nah, biasanya sighah mubalaghahnya, wazan dari sifat musyabbahannya adalah enggak. Ini wazannya langsung fa'ila. Fa'ila atau fa'ilah, ya. Itu adalah fa'il, fa'ilun, fa'ilun atau fa'ilatun itu adalah sifat musyabbah, ya, dari fiil-fiil yang menunjukkan syu'ur, perasaan, awil awarid, sesuatu yang tiba-tiba, ya, yang juga tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Contohnya ta'ib, ya kan? Artinya orang hari ini capek, besok nggak capek lagi, gitu. Ya. Ta'ibun, orang yang capek. Na'isun, orang yang
ngantuk. Farihun, orang yang senang. Bisa juga sifat musyabahah itu dari wazannya adalah af'alun ya, muannasnya adalah fa'la. Contohnya apa? Ahmar, ya kan? Nggak ada hamirun warna merah. Hada qalamun hamirun nggak ada. Adanya hada qalamun ahmar. Ahmar ini sifat musyabbahah. Ini adalah pulpen yang berwarna merah. Ya, hamra muannasnya. Arijun, a'raj, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan warna ataupun aib biasanya. Ya, habis itu haulun, ya, ahwalu, gitu. Haula, manasnya. Karena nggak tahu arti ahwal, warna apa. Araj itu, ahwal sama araj ini kayaknya dia aib, ya. Apalagi safrun, ya, safaro, warna ini sofuro, ya, sifat musyabahnya asfar. Gitu. Ada juga sifat musyabah berwazan fa'lan, ya kan? Muannasnya adalah fa'la. Contohnya apa? Royan, ya, royan itu segar artinya, gitu, ya. Atsyan, dia cuma punya sifat musyabah. Atisha, nggak ada atishun, gitu, ya. Adanya atsyan, gitu. Itu adalah sifat musyabah. Ya, biasanya menunjukkan antara alal imtila, sesuatu yang kosong atau sesuatu yang penuh, atau sesuatu yang penuh, ya, ya, kosong atau penuh. Apalagi sifat musyabah biasanya wazan fa'alun, ya, itu menunjukkan sesuatu tushtaqu ala wazni fa'il au zahid au abid, ya. Contohnya orang yang mayyitun, ya, mata mayyitun, sada sayyidun, jada jayyidun. Sayyid, orang yang meninggal itu kan nggak mait, kita nyebutnya apa? Mayyit, kan. Orang yang memimpin bukan said, sada yasudu sayyid, jada yajudu bukan jaid tapi jayyid. Nah, ini adalah wazannya fa'il, ya, fa'il, gitu, ya, fa'il. Itu sifat musyabah. Jadi jada yajudu, sada yasudu, gitu ya, mata yamutu, itu tidak punya isim fa'il, cuma punya sifat musyabah. Begitu juga untuk fiil-fiil yang berwazan fa'ula. Ya, contohnya apa? Hasuna, ya, dia tidak punya isim fa'il hasinun, nggak ada. Adanya hasan, batulah orang yang berani, gitu, yang heroik. Kita nggak punya isim fa'il batilun, nanti jadi yang lain maknanya, kan. Tapi kita nyebutnya apa? Batolun, artinya adalah batolion atau pahlawan. Gitu. Ya, sesuatu yang sifatnya itu abadi. Gitu. Agak jarang orang hari ini baik jahat gitu kan. Kalau baik ya sampai dia dikatakan hasan, berarti dia berlaku baik dalam kurun waktu yang lama. Suaranya masih kedengaran? Iya. Dengerin aja baik-baik ya. Ingat-ingat aja ntar ya ujian. Mana lagi? Fa'lun, ya. Sifat musyabahnya fa'lun, contohnya sahlun. As-su'alu sahlun, gak ada as-su'alu sahilun. Itu juga as-su'alu sa'bun, gak ada kita as-su'alu sa'ibun. Jadi sa'uba yas'ubu, gak ada sa'ibun, dia gak punya isim fa'il, dia hanya punya sifat musyabbah. Gitu. Begitu juga dengan fa'alun, hadho, jaban, hason, ya kan. Jabuna artinya orang yang pengecut. Rajulun jabanun, gak ada jabinun, tidak ada. Ya, ini laki-laki yang pengecut. Gitu. Begitu juga hasuna, ya, pemberani, atau dia tuh melindungi. Hasonun, gitu, ya. Bisa juga isimnya itu berwazan fu'al, ya. Rajulun, pernah nggak antara dengar syaji'un? Pernah nggak antara dengar syaji'un? Rajulun syaji'un, pernah nggak? Enggak.
nggak ada, ya kan? Adanya rojulun syuja'un. Nah, dia tidak punya isim fa'il, dia punyanya sifat musyabbah. Gitu. Ya. Gitu juga fa'ulun, fa'ilun, fa'lun, fi'lun. Nanti deh ya, milhun, dokhmun, sa'bun, apalagi tadi? Karim. Nah, ini kan karim. Jadi fa'il itu dua kemungkinan. Antara dia sifat musyabbah atau sifat mubalaghah, tergantung ya. Caranya nggak, ya gimana caranya? Ya hafalin aja. Ya, udah hafalin aja. Nahu itu sebenarnya dipahami. Tapi kalau nggak paham-paham, ya hafalin aja dulu. Ntar juga paham. Gitu ya. Ya 2 tahun lagi, 7 tahun lagi gitu ya. Ada juga ada hal-hal yang 15 tahun baru paham gitu. Wajar. Namanya juga belajar. Ya, itu namanya isim mushtaq. Oke. Bisa juga isim jamid. Ya, isim-isim selain mushtaq ya namanya jamid. Nah, jamid. Ya. Nah, contohnya apa? Di sini ya. Eh, apa ya di sini jamid? Aku. Ya, aku itu jamid. Asad. Ya kan? Tamimi. Jamid. Ya, dia tidak punya wazan. Oke. Nah, hanya mau mengabarkan itu aja jamid dan mushtaq. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini tadi ya. Tadi udah ini kan, syibhu jumlah fi mauqi'il khabar. Ya. Ada nggak khabar syibhu jumlah? Kita lihat di sini i'rabnya. Oke. Ar-rakbu asfala minkum. Asfal ini artinya lebih rendah, di tempat yang lebih rendah. Apa i'rabnya? Ya kan? Nih. Dia tidak jadi khabar akhwat. Ar-rakbu mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi dhammah. Asfala, ya kan? Zarfu makan mansubun wa alamatun nasbihi fathah zahirah. Tidak disebutkan fi mahalli raf'in khabar. Gitu. Ya. Atau nggak disebutkan wasyibuhu jumlah, ya kan? Fi mahalli raf'in khabar. Nggak ada kan, akhwat? Gitu. Jadi di beberapa soal ya, kalau antuna nggak nemu asfala minkum ini, kan ini zorof dan mudhofun ilaih ya. Kalau antuna nggak nemu dia zorof dan mudhofun ilaih atau syibhu jumlah fi mahalli raf'in khabar, jar majrur fi mahalli raf'in khabar, antuna nggak nemu, berarti besar kemungkinan ya khabarnya itu khabarnya mufrad si kainun atau mustaqirun ini akhwat gitu ya. Jadi ar-rakbu asfala minkum, ar-rakbu mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi dhammah. Asfala zarfu makan mansubun wa alamat nasbihi fathah wa huwa mudhaf, ya kan? Nah, habis itu wasyibuhu jumlah asfala minkum muta'alliq, dia terhubung dengan khabar yang hilang. Takdiruhu kainun. Di kalimat sebenarnya adalah warakbu kainun au mustaqir. Mustaqir. Nah, dialah menjadi khabar apa namanya? Khabar muf. Ya. Fahim tenang? Sudah pahami? Insyaallah. Ya, itu. Juga alhamdulillah. Kalau antara ketemu alhamdulillah, lillahnya menjadi jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar, ya. Awasyibuhu jumlah minal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Kalau antara ketemu itu, ya, mungkin itu jawabannya. Tapi kalau antara nggak ketemu itu, bisa jadi lillah ini, ya, i'rabnya adalah wasyibuhu jumlah, ya kan? Muta'alliq biwajibil hadzafil khabar. Dia adalah syibhu jumlah jar majrur yang dia terhubung dengan khobar yang hilang. Jadi alhamdu kainun lillah. Gitu. Jadi khobar sebenarnya adalah kainun. Gitu. Atau Anda bilang tadi kainun mustaqirrun yakunu kana bebas. Gitu. Ya. Hai Anante. Basah kami hati nggak bisa. Udah mandi belum, Nak? Hah? Boleh. Udah tidur ya, Oma? Oke. Lanjut ya. Sama Abi. Pergi sama Abi. Tapi lu ke
Panasan. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Nah, nanti ngajar dulu Salihah ya. Mau duduk sini sok. Oke. Mata yajibu hazfu amil zaraf awal jar wal majrur. Oh, ini nggak usah deh. Ya. Nah, lagi. Ini udah belajar kan kemarin di buku silsilah 4 atau 3? 4 kan? Musawigu jawazul ibtida bin nakirah. Udah belajar, akhwat? Sudah kan? Kapan mubtada boleh pakai nakirah? Biasanya kan mubtada ma'rifah tuh. Sekarang Antuna belajar mubtadanya boleh nakirah. Udah belajar kan kemarin? Udah belajar belum? Ya. Kalau lu yang jawab. Hah? Udah belum? Udah. Halo? Ya. Terus sih udah sih. Udah nggak apa-apa kalau belum. Ya. Jadi mubtada itu bisa nakirah. Ini tuh yang mau pada yang mudhof gitu Kak? Sama atau nggak mausuf? Iya. Iya. Ahsanti. Kayak gitu. Ya. Nanti ini hubungannya jawazul ibtida bin nakirah ini nanti lanjutan babnya itu adalah pembahasan ini. Ya. Lanjutannya itu adalah bismillah. Nah, nih takhirul khabar wujuban, takhirul khabar jawazan. Nah, udah belajar kan? Ya kan? Sempat nggak diajarin kemarin kan? Udah. Hah? Udah. Masih ingat nggak pelajarannya? Nih, takdimul khabar wujuban. Ingat. Ingat. Diam dulu, Lupna. Ayo. Akhwat, masih ingat nggak? Masih ingat. Masih ingat. Ayo, hafal nggak, Antuna? Asal. Hafal nggak, akhwat? Asal. Halo, halo. Udah hafal? Mana nih suaranya? Kok nggak ada suaranya? Halo, halo. Katanya. Suaranya nggak ada. Halo, halo. Halo, halo. Dah mana? Kok hilang? Iya. Halo, akhwat. Suaranya kedengeran? Halo, halo. Ya Kak. Halo, udah? Antuna sudah hafal belum? Musawwiqul ibtida bin nakirah, taqdimul khabar, akhirul khabar, wujuban jawazan, taqdimul mubtada, wujuban jawazan. Apa belum? Paham kan? Ya udah. Ya. Ya, dihafalin nanti ya. Karena itu pasti keluar di ujian. Ya. Itu. Jadi Antuna harus hafalin. Ya. Pakai aja buku silsilah ya. Karena Antuna kan kemarin belajar pakai silsilah kan. Nah, pakai aja. Itu sama kok isinya. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hadful mubtada. Awil khabar. Nah, ini nggak ada di buku. Ada nggak di buku Antuna kemarin? Enggak Kak. Mubtadanya hilang atau khabarnya hilang?
Nggak ada kan? Nah, ini nggak ada. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab sama aja kayak cara logika berkomunikasi pada umumnya. Ya, wa hadzfu ma yu'lamu jaisun. Yaitu dihilangkan mubtada atau khabar ya ketika ma yu'lam. Kalau kita udah tahu mana mubtadanya, mana khabarnya, jadi nggak perlu diulang gitu ya. Contohnya man indakuma, ini ada pertanyaan. Man indakuma ya. Artinya siapa yang bersama kalian berdua? Habis itu ada kalimat berbunyi Zaidun. Zaidun. Ini ya, kalimat Zaidun akhwat ini aslinya dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khabar. Yang terdiri dari mubtada khabar. Nah, tapi dia sisa sendiri nih, si Zaidun ini. Sisa mubtada. Khabarnya hilang. Kenapa khabarnya hilang? Karena jawabannya adalah indana. Ya kan? Indana. Indana Zaidun. Ya. Indana Zaidun. Nah, indana Zaidun, Zaidunnya mubtada, indananya khabar. Gitu. Perlu nggak kita sebutkan lagi indana Zaidun? Kalau ditanya man indakuma, Zaidun saja cukup atau tidak? Bisa dipahami atau tidak? Siapa yang bersama kalian? Zaid. Bisa dipahami nggak? Iya. Bisa. Bisa dipahami tidak? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, ya, di beberapa keadaan tidak perlu pakai khabar. Atau kebalikannya. Kalau sudah dipahami mubtadanya, khabarnya tidak perlu. Atau kebalikannya. Kalau sudah tahu khabarnya, mubtadanya nggak perlu diulang. Gitu. Ya, coba Ana ganti sekarang. Mas muka, ya kan? Mas muka, terus Ana katakan, atau Mas Muki, dikatakan ismi Ali. Gitu kan. Nah, kalau Ana coba hilangkan Ali. Gitu. Berarti yang tersisa ini apa akhwat? Ali. Mubtada atau khabar? Khabar. Khabar yang tersisa. Gitu. Yang tenang? Bisa dipahami? Iya. Ya. Jadi namanya adalah hazful mubtada awil khabar jawazan. Boleh hilang mubtada atau khabar. Bebas. Ya. Kalau hazaf berarti boleh muncul, boleh hilang. Gitu. Jadi, ini syairnya berbunyi wa hadzfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakum. Dan menghilangkan sesuatu yang sudah kita pahami itu hukumnya boleh. Ya. Sebagaimana kamu hanya merespon Zaid. Zaid gitu kan. Ketika orang bertanya kepadamu, kalian berdua sama siapa? Terus ya, kamu hanya menjawab Zaid gitu. Itu kamu telah menghilangkan khabarnya, ya, gitu. Atau Mas muka Ali, mubtadanya yang hilang. Begitu. Ya. Nah, itu dia ya juz, jais, ya. Kapan akhwat? Fa yajuzu hadzfu kullun min mubtada wal khabar, boleh dihilangkan mubtada atau khabarnya idza dalla dalilun alaihi. Jika ada dalil yang menunjukkan. Ghaliban ma yakunu dzalika fi jawabil istifham, tapi kebanyakan ketika kita menjawab pertanyaan. Ya. Sisa mubtadanya aja atau khabarnya saja. Gitu. Nah, contohnya tadi. Aina Zaidun ghaib. Ini sisa apa nih akhwat? Sisa mubtada saja atau khabar saja? Aina Zaidun ghaib. Sisa siapa di situ? Khabar. 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 Ya, Zaidun ghaib. Gitu. Kaifa haluk? Hasan. Jamil tayyib. Ya, aslinya kan hali Hasan, hali Jamil, hali tayyib. Gitu. Banyak ya. Banyak yang dihilangkan. Di Al-Qur'an tuh banyak sekali yang dihilangkan. Gitu. Contohnya di sini. Man amila shalihan ya fa'amaluhu li nafsihi. Sebenarnya gitu. Ya. Fa'amaluhu li nafsihi. Man amila shalihan kan? Nah, amila shalihan ini
jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin ismu man amila. Amilanya ini fi'lu syartin. Kan? Fi'lu syartin. Nah, jawabu syartinnya apa? Jawabu syartinnya fa'amaluhu li nafsi. Nah, fa'amaluhu ini hilang. Gitu. Ya. Jadi, jawabu syartinnya hilang. Ini yang hilang itu bukan hanya mubtada khobar aja ya. Tapi apapun tuh bisa dihilangkan kalau dia paham. Secara makna sudah dipahami. Gitu. Ya. Di situ banyaklah. Ya. Sekarang hadful mubtada wal khabar ma. Ini mubtadanya hilang, khabarnya juga hilang bisa jadi. Ya. Yang ini. Yang ini. Kakak, tengok ke skincare aku. Kejut. Udah minum pula. Oke. Nah, di sini ada ayatnya wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Ini mubtada. Ini mubtada, ini khabar. Ya. Gitu. Perempuan yang tidak haid lagi, ya kan? Maka iddahnya jika dia diceraikan 3 bulan. Ya kan? Nah, fa'iddatuhunna salasatu ashhur ini adalah mubtada dan khabar. Gitu. Ya. Nah, wala ilam yahidna. Nah, pernyataan selanjutnya adalah sedangkan perempuan yang tidak haid lagi, nah, maka apa akhwat? Ya, wala ilam yahidna. Nah, ini ada mubtada khabar yang hilang. Apa? Wala ilam yahidna. Tadi kan perempuan yang sudah menopause ya kan, ya isna, maka iddahnya 3 bulan. Begitu juga perempuan yang tidak lagi haid, ya, atau belum pernah haid, misalnya dia diceraikan umur 11 tahun, atau diceraikan memang tidak dalam keadaan tidak pernah haid, ya kan, dia tidak pernah haid seumur hidupnya, maka iddahnya juga berapa akhwat? Sama 3 bulan. Nah, 3 bulan ini, ya, ini adalah mubtada dan khabar yang hilang. Gitu. Fahim tenang? What are you doing? Nope. Fahim tenang, akhwat? Dah, hilang. Ya Allah ya. Tahan, kita 15 menit lagi selesai. Ya, gitu. Nah, nanti belajar juga mawadhi'u hazfil khabar wujuban. Kalau tadi kan jawazan. Kalau ini khabarnya memang harus hilang. Ya, mawadhi'u hazfil khabar wujuban. Yang pertama setelah kata laula. Ya. Laula daf'ullahin nasa ba'dhum bima lafasadatil ardh. Ya. Nah, ini ada khabar yang hilang. Ya. Nah, gitu. Khabarnya apa? Maujudun, kata maujudun. Laula daf'ullahin nasa ba'dhum biba'din maujudun lafasadatil ardh. Ya. Nah, jadi setiap kata laula menurut ulama khabarnya hilang. Ini mubtada. Ya, ini khabarnya wajib hilang. Kapan lagi khabar itu wajib hilang? Ya. Yang kedua, ya, setelah qasam. Ya, setelah bersumpah. La amruka, ya kan? La amruka ini mubtada. Udah. Ya. La amruka ini mubtada. Udah. Ya. Khabarnya apa? Khabarnya qasami, ya, qasami. Nah, ini khabar yang pasti hilang. Ya. Jadi setelah qasam. Setelah qasam. La amrukanya ini sumpahnya, ya. Qasami itu sumpahku. Misalnya bi abi qasami, bi ummi qasami gitu. Wallahi qasami. Qasami itu adalah khabar yang hilang, yang wajib hilang. Gitu. Habis itu apa lagi yang wajib hilang? Ya kan?
Nih, mubtada dia kok al mubtada ba'da waw gitu. Waw ma'iyah ya. Kullu rajulin wa dhai'atuhu ya. Nah, ini kullu rajulin wa dhai'atuhu khobarnya hilang ya. Muqtarinan. Jadi setiap mubtada ya kan? Nih, wadiyatuhu. Nah, ini mubtada. Kenapa, Nak? Kenapa, Nak? Skincare. Ya. Ayo lu datang. Lu dah. Lu no. Nggak boleh, Nak. Nak, ini nanti kita meninggal kita nanti, nah. Makan skincare. Ikut kan Umi itu, ikut Umi. Gitu. Ya, jadi semua laki-laki, semua orang dan dhi'atuhu itu artinya barangnya, ya. Gitu. Nah, muqtarina nih selalu berdua, gitu. Nah, selalu berdua ini, nah itu khobarnya hilang, ya, khobarnya hilang. Oke, apalagi akhwat, ya. Nah, kalau mubtada'nya masdar, khobarnya pasti hilang juga. Contohnya apa? Akli, ya. Akli at-ta'ama sakhinan. Ya. Darbi zaidan qa'iman. Gitu. Nah, di sini, ya, khobarnya apa? Khobarnya itu adalah kata hasilun. Ya. Jadi, darbi hasilun itu zaidan qa'iman. Ya. Sorry, darbi zaidan hasilun. Gitu. Idza kana qa'iman. Jadi hasilunnya hilang. Darbi ini mubtada, hasilunnya hilang. Karena darbi adalah masdar. Ya. Artinya darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman, artinya aku akan memukul Zaid, ya, pukulanku terhadap Zaid itu terjadi jika Zaid berdiri. Gitu, ya. Jadi darbi zaidan qa'iman. Pukulanku akan terjadi jika Zaid berdiri. Kalimat panjangnya aslinya adalah darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Oke. Nah, tadi kan hazful mubtada, hazful khabar wujuban. Sekarang hazful mubtada wujuban. Ini banyak nih perintilannya, ya. Nah, kalau sempat dihafalin, hafalin. Gitu. Ini jarang keluar di ujian, kita skip aja. Ya. Nah, ini juga sering nih keluar di ujian. Jawazu ta'addudil khabar. Ya, khabar itu bisa banyak, akhwat. Bisa banyak. Nah, ini Antuna nanti, ya, bedakan antara khobar, naat, ya, ma'tuf. Biasanya kalau khobarnya banyak itu haza hulwun hamid. Ya, ini manis dan asam. Gitu. Ini manis dan asam. Kalau Antuna katakan haza hulwun ahamidun, hamid ini i'rabnya berubah jadi apa? Kalau ada waw. Haza hulwun wa hamidun. Hamid i'rabnya jadi apa? Jadi apa i'rabnya? Jadi apa i'rabnya, akhwat? Tidak. Jadi apa? Hadza hulwun wa hamidun. Ja'a Ali wa Muhammad. Iya, ismun ma'tufun terus ala hulwun, ya kan? Terus marfu'un. Iya. Yang kena itu kalau hadza hulwun wa hamidun. Tapi kalau hadza hulwun hamidun, hamidunnya jadi khabarun tsani marfu'. Yang kena? Saya pahami, akhwat? Nah, pokoknya kalau ada huruf atof, dia atof.
Tapi kalau nggak ada huruf atof, dua isim berturut-turut punya efek yang sama, tanda irob yang sama, berarti dia bukan atof. Ya, misalnya dia bisa jadi mubtada, khobar awal, khobar tsani, khobar salis, naat awal, naat tsani, naat salis, ya, maf'ulun bi awal, maf'ulun bi tsani, maf'ulun bi salis. Apalagi sifah, bukan sifah, apa yang biasanya mirip-mirip taukid awal, taukid tsani, taukid salis. Kalau nggak ada huruf wawunya, berarti dia yang kedua, ketiga, keempat. Gitu. Ya, tapi kalau ada huruf wawunya, dia tidak menjadi yang kedua, ketiga, keempat, tapi melainkan menjadi atof. Oke, lanjut. Sekarang buku keduanya ini. Karena udah belajar nawasikh, ya kan? Nasikh. Ya, nawasikh itu ada dua, ya, fi'lu nasikh atau harfun nasikh. Ya. Fi'lu nasikh atau harfun nasikh. Kalau ana wa akhawatuha, ya, dia jadi fi'lu nasikh. Gitu. Karena dia menghapus i'rab mubtada khobar yang normal. Kalau hurufun nasikh adalah inna wa akhawatuha. Ya, inna wa akhawatuha. Saus. Iki baik saus. Nih, ini udah ya sama ini. Hal yajuzu taqdimu khabarin nasikh ala ma an-nafiyah. Coba. Soro saljan al-ma'u. Mana isim soro akhwat? Soro saljan al-ma'u. Mana isim soro? Al-ma'u. Iya, al-ma'u. Ya, al-ma'u ini isim soro. Mana khabarnya? Khabarnya dia saljan. Ya. Coba katanya. Inna ma'al usri yusran. Mana isim inna? Mana isim Yusra. inna? Ini isim inna. Mana khabarnya? Ma'al usri. Mana khabar ini? Iya, ma'al usri. Ya, ini khabarnya. Kenapa? Karena jar majrur atau syibhu jumlah, ya, zaraf mudhafun ilaih ataupun jar majrur, itu dia posisinya khabar, tidak mungkin menjadi mubtada. Ya. Nah, ini Antona belajar di musawwighul ibtida' bin nakirah. Kenapa nakirohnya mubtadanya nakiroh gitu ya? Karena salah satunya dan dia ke belakang nah, karena dia khabarnya berbentuk jar majrur atau zaraf mudhafun ilaih atau syibhu jumlah. Jadi mubtadanya mundur ke belakang. Jadi jangan panik dulu. Misalnya kita lihat soro saljan ke al-ma'u. Jangan panik, ya. Jadi tenang aja, cari yang mansub dia adalah khobar soro, ya kan? Cari yang marfu dia adalah isim soro. Itu juga dengan kata-kata kana, qaiman zaidun. La. Oh. Oke. Lanjut. Nah, udah bisa bedain kana tamah sama kana nakisah belum?
Udah pernah belajar belum? Udah. Hah? Antara udah pernah belajar kana tamah sama nakisah? Hmm? Udah? Udah. Udah belum, akhwat? Udah. Belum kayaknya, Pak. Halo, halo? Belum. Oke. Kana yang Antunas sering temui itu namanya kana nakisah. Ya, dia butuh isim kana, dia juga butuh khabar kana. Khabar kana. Ya, itu kana nakisah. Kalau kana tamah, ya akhwat, kana tamah itu dia hanya butuh fa'il setelahnya, kana plus fa'il. Gitu. Jadi kana ini sama seperti fi'il pada umumnya aja. Ya. Gitu. Bisa dipahami? Kana tamah sama kana nakisah? Berarti yang setelahnya nanti i'rabnya Bisa? fa'il gitu, Pak. Iya, iya. Jadi kana tamah itu artinya adalah wazu tamamin ma ma bi raf'in yaktafi. Dia hanya butuh dengan isim fa'il sama fa'il saja. Gitu. Ya. Contohnya apa? Contohnya wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ya kan? Jika dia adalah orang yang memiliki hutang itu adalah orang yang memiliki kesusahan, ya kan? Maka hendaklah dia mendapatkan tenggang waktu, ya, sampai dia mendapatkan kemudahan. Gitu. Nah, kana di sini, kana dzu usratin di sini adalah fa'ilnya dari kana. Gitu. Karena menurut ulama di sini tidak ada khabar kana. Gitu. Ya, ada khabar kana. Itu. Kayak mana kita tahu dia tamah atau nakisah? Kita nggak bisa tahu langsung. Mungkin kalau kita paham detail bisa ya beda ya. Tapi selama ini Anda cuma ngafalin aja mana ayat-ayatnya yang kananya tamah sama nakisah. Gitu. Ya. Gitu. Anak nggak tahu sedetail itu, anak nggak kayak paham. gitu-gitu tuh di ayat ya, Kak? Iya pasti. Kalau di ujian pasti yang keluar ayat Quran. Pasti yang keluar ayat Quran kalau ujian. Contohnya juga madama. Madama ini akhwat kana kan? Madamatis samawati wal ard. Nah, yang menunjukkan dia adalah madamanya ini madama tamah, ya. Dia hanya butuh fa'il, gitu. Ya ulama yang menentukan. Karena misalnya anak ngotot nih, madamanya ini adalah nakis. Bisa, madamanya anak bilang tamah gitu kan. Nah, anak ngotot misalnya karena nggak ada isim yang mansub setelahnya gitu ya, maka di sini madamanya tamah. Hanya butuh fa'il. Bisa jadi khobar madamanya ini ya tersembunyi. Gitu. Jadi yang menentukan itu hanya ulama. Atau nanti orang yang berjurusan lughah, ya. Jadi mentok selama-lamanya Anda belajar di ya pasti mentok karena Anda nggak jurusan lughah. Karena Anda jurusan syariah, gitu. Ya. Jadi yang tahu detailnya otomatis ulama atau orang yang belajar bahasa sedetail itu. Kalau Ana diajarnya cuma mentok ya kana itu ada kana dua jenis gitu. Kana tamah sama kana apa tadi? Nakis. Ya. Ya. Nah, kayak gini nih, ini ulama yang menentukan. Ternyata makna dari kana di sini hadoro. Ya. Gitu. Atau damats di sini bermakna bakiyat. Gitu. Ya, jadi ulama yang menentukan tafsirannya kan. Wa in kana wa in hadara dzu asratin fanaziratun ila maisarah. Begitu juga ma baqiyatis samawati wal ard. Gitu. Ya. Ini fa'il kan Anda bilang barusan ya fa'il. Ya. Fa'il marfu, fa'il marfu. Tumsuna wa hina tusbihun. Tumsuna di sini ya. Wawnya ini bukan waw isim amsa tapi dia adalah fa'il.
Itu tusbihun juga bukan isim dari asbaha, tapi dia adalah fa'il. Itu. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika kalian masuk di waktu sore dan masuk di waktu pagi. Ya, dan ayat-ayat lainnya. Nah, ini nanti belajar juga gini kita kan. Kapan maf'ulun bihnya apa ini? Oh enggak. Ya, gitu deh ya. Yang anak kan hanya yang sering-sering keluar di ujian anak. Nanti kalau S1 gitu, Basriyun, ya Kufiyun gitu. Menurut Basroh gimana? Kufah gimana? Ya, karena zaidah nih keluar juga di ujian sering kan? Sesuatu yang zaidah. Kapan karena ini ternyata dia karena memang asli, ya, nakisah pertama. Kapan dia hanya zaidah? Zaidah itu artinya kalau hilang pun tidak apa-apa di kalimat. Nah, itu juga ada. Karena zaidah. Ya. Kapan karena itu zaidah? Ketika tidak bekerja, ya. Itu. Artinya dia tidak merofakkan isim dan tidak menasobkan khobar. Gitu. Ya. Karena afdolu minhum. Atau karena apalah. Ya. Contohnya Zaidun kana qaimun. Ini enggak ngaruh kananya. Lam yujad kana misluka. Ya kana akramtuhu. Gitu. Ka rojulin kana qaimin. Nah, di sini tidak ada ngaruhnya. Dia tidak ngaruh, maka dia Zaid. Benar bisa sih baca, cuma poin intinya tuh yang di item-item ini. Cuma kalau baca sendiri, besar kemungkinan nggak langsung dapat poinnya gitu ya. Nanti sama kalau gurunya bisa di briefing, nanti anak kasih tahu untuk ajarin buku ini di tanggal 28 ya. Jadi sebisanya. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri, akhwat? Iya, betul. Ada yang tanyakan? Ada ya? Nah, itu dibaca-baca aja. Nanti Ana minta ya gurunya halaman 28 coba. Halaman 28. Tanggal 28 coba diajarin lagi ya. Ana tandain dulu bab-bab yang penting dari buku tadi. Karena kebanyakan soal-soal itu ya, kalau Antuna bisa langsung jawab sekali lihat, besar kemungkinan jawaban itu salah. Ya, tapi kalau Antuna itu mikirin dulu, ada ragunya, nah itu besar kemungkinan jawabannya di sana gitu. Karena untuk masuk IPIA yang belasan ribu pendaftar itu tidak mungkin hanya menggunakan soal yang bisa dijawab langsung sekali lihat gitu ya. Si puyeng dulu, mikirin dulu, baru nemu jawabannya, dan besar kemungkinan itu jawab ya. Tapi kalau langsung lihat nanti langsung tahu jawabannya, besar kemungkinan jawabannya salah. Itu bukan perkataan saya, kata dosen saya yang bikin soal itu ya. Oke, ya kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya, wa iyyakum.